Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Quratul Aini dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya dari jurusan biologi akan menjelaskan dua hal penting kepada kalian semua, yaitu mengenai penentuan jenis kelamin dan tautan gen. Sebelum lanjut ke penjelasan, lebih baik kalian subscribe dulu untuk mempermudah penjelasan berikutnya. Baik semuanya, di sini saya akan memulai penjelasan mengenai penentuan jenis kelamin. Apa sih itu jenis kelamin? Jenis kelamin itu adalah sistem biologis yang menentukan perkembangan karakteristik seksual suatu organisme, di mana yang kita ketahui di kehidupan terdapat dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Kemudian, jenis kelamin ini ditentukan oleh adanya kromosom, di mana pengertian dari kromosom sendiri adalah struktur yang berada di dalam nukleus berupa deret panjang molekul DNA plus informasi genetik. Nantinya informasi genetik inilah yang akan menentukan sifat pada suatu organisme. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penentuan jenis kelamin, di mana penentuan jenis kelamin itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor XY, ada juga faktor ZW, kemudian ada faktor X0, ada faktor TSD, ada faktor haploid diploid, dan ada faktor TDF. Di sini kita akan membahas satu persatu, di mana saya akan membahas mengenai faktor XY. Faktor XY itu biasanya terjadi pada organisme berupa manusia, serangga, dan beberapa mamalia. Nah, di sini mengapa disebut dengan faktor XY? Karena pada wanita membawa dua kromosom berupa XX, di mana kromosom ini disebut juga dengan kromosom kelamin homogametik. Kemudian pada pria membawa dua kromosom yang heterogametik atau disebut juga dengan XY. Jadi, wanita memiliki kromosom berupa XX, sedangkan pria mempunyai kromosom berupa XY. Dan yang dipertanyakan bagaimana penentuan jenis kelamin yang terjadi pada manusia? Nah, di sini anggap saja di sini adalah sebuah sel telur, di mana sel telur itu pasti memiliki kromosom berupa X dan X. Jadi sudah pasti di sini bahwa sel telur itu membawa kromosom X. Nah, yang berfungsi sebagai pembawa kromosom Y di sini adalah sperma. Di mana apabila sperma membawa kromosom X dan bertemu sel telur yang juga membawa kromosom X, maka akan menghasilkan individu betina, yaitu X dan X, karena mempunyai kromosom homogametik. Namun, apabila sel sperma membawa kromosom Y, kemudian bertemu dengan sel telur, maka yang terjadi adalah individu tersebut memiliki jenis kelamin laki-laki, yaitu XY, atau heterogametik, yang nantinya akan menjadi pria atau jantan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penentuan jenis kelamin dengan sistem ZW. Pada penentuan jenis kelamin dengan sistem ZW, itu adalah kebalikan dari penentuan jenis kelamin XY. Mengapa demikian? Karena pada sistem penentuan jenis kelamin ZW, apabila betina, maka dia memiliki kromosom heterogametik berupa Z dan W. Jika pada penentuan jenis kelamin XY, maka yang heterogametik akan menjadi jantan. Sedangkan pada sistem penentuan jenis kelamin ZW, yang heterogametik akan menjadi betina. Apabila jantan, maka dia akan memiliki dua kromosom berupa Z dan Z yang memiliki kromosom homogametik. Jadi di sini intinya adalah yang menentukan jenis kelamin itu ovum, bukan sperma. Apabila tadi di sistem penentuan XY yang menentukan jenis kelamin itu adalah sperma, namun pada sistem ZW yang menentukan jenis kelamin itu adalah ovum. Di sini saya ibaratkan, di sini sperma itu sudah pasti memiliki kromosom Z dan Z. Berarti sperma tersebut pasti membawa kromosom Z. Nah, di sini apabila sperma tersebut bertemu dengan ovum yang membawa potensi kromosom Z, maka individu tersebut akan menjadi jantan karena homogametik. Namun apabila sperma bertemu dengan ovum yang membawa kromosom W, maka ada kemungkinan individu tersebut akan menjadi betina karena kromosom yang dihasilkan adalah ZW atau heterogametik.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penentuan jenis kelamin melalui sistem X0. Di sini, penentuan jenis kelamin X0 terjadi pada beberapa serangga, contohnya yaitu kecoa dan juga kriket. Nah, di sini pada individu yang memiliki sistem penentuan jenis kelamin X0 itu hanya mempunyai satu kromosom, yaitu berupa kromosom X. Nah, di sini 0 bukan merupakan kromosom. Jadi, apabila individu tersebut jantan, maka ia hanya memiliki satu jenis kromosom, yaitu X. Sedangkan arti 0 di sini karena dia hanya memiliki satu kromosom. Untuk betina, dia memiliki dua kromosom, yaitu berupa X dan X. Jadi, kesimpulannya, apabila dia jantan, dia memiliki satu kromosom X. Dan apabila individu tersebut betina, berarti memiliki dua kromosom X. Baik, penentuan jenis kelamin yang selanjutnya adalah mengenai sistem temperature dependent sex determination. Jika pada penjelasan berikutnya, penentuan jenis kelamin itu didasarkan pada kromosom seks, namun pada penentuan temperature dependent determination ini tidak ditentukan melalui kromosom seks. Di sini bisa dilihat dari kata-kata temperatur, yang artinya jenis kelamin itu ditentukan oleh adanya suhu. Jadi yang menentukan jenis kelamin di sini adalah suhu. Nah, jadi bisa dilihat terdapat dua perbedaan, ada alur 1, ada juga alur 2, di mana pada alur 1 itu menggunakan satu zona transisi, sedangkan pada alur 2 itu menggunakan dua zona transisi. Pada contoh jalur 1A, yaitu dia memiliki satu zona transisi. Biasanya dilakukan oleh organisme atau individu penyu. Di sini sistemnya, apabila suhu kurang dari 1 sampai 2 derajat Celcius, maka dia akan menjadi individu jantan. Namun, apabila suhu di atas 1 sampai 2 derajat Celcius, maka dia akan menjadi betina. Dari contoh ini, kita bisa mengetahui bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap potensial terjadinya individu jantan dan juga individu betina. Untuk alur selanjutnya, yaitu menggunakan dua zona transisi, dimiliki oleh hewan, yaitu buaya. Di sini sistem yang digunakan adalah apabila suhu sedang, maka dia akan menjadi individu jantan, sedangkan apabila suhu ekstrim, maka dia akan menjadi individu betina. Jadi itu adalah sedikit penjabaran mengenai perbedaan, di mana di sini yang menentukan jenis kelamin itu lebih ditekankan kepada suhu, bukan melalui kromosom seks. Selanjutnya, kita akan membahas penentuan jenis kelamin berdasarkan haploid diploid, di mana penentuan jenis kelamin haploid diploid ini terjadi pada lebah madu ataupun rayap. Nah, ini termasuk dalam penentuan jenis kelamin yang tidak ditentukan oleh kromosom seks. Mengapa demikian? Karena lebah madu itu umumnya tidak memiliki punya kromosom seks. Jadi, sistem penentuannya mereka itu ditentukan oleh yang namanya ploidi. Ploidi itu adalah jumlah set kromosom. Jadi, sejumlah set kromosom yang ada di dalam tubuh rayap tersebut atau ada yang ada di dalam lebah madu tersebut yang nantinya akan menentukan jenis kelamin pada individu tersebut. Di sini saya akan memiliki contoh. Jantan berkembang dari sel telur yang tidak dibuahi sehingga bersifat haploid. Nah, di sini saya memiliki contoh ovum yang bersifat haploid. Apabila dibuahi oleh spermatozoid yang juga bersifat haploid, nantinya akan berubah menjadi zigot dengan sifat diploid atau 2N. Nah, apabila dia memiliki sifat diploid, maka akan berubah menjadi individu betina atau disebut juga dengan lebah ratu. Namun, apabila ovum yang memiliki sifat haploid dan tidak dibuahi oleh spermatozoid, maka dia akan tetap bersifat haploid, sehingga dia akan menjadi individu jantan. Maka sistem penentuan jenis kelamin pada lebah bisa dilihat dari jumlah ploidi
atau jumlah set kromosom yang nantinya dibuahi atau tidak dibuahi. Baik, yang selanjutnya adalah thesis determining factor. Nah, thesis determining factor atau disebut juga dengan faktor determinasi testis itu adalah proses di mana protein pengikat DNA yang dikode oleh gen SRY itu bekerja. Nah, protein tersebut adalah protein yang bekerja dalam inisiasi penentuan jenis kelamin jantan, sehingga apabila protein ini bekerja maka akan ditekankan individu tersebut menjadi individu yang jantan. Di sini yang dikode adalah gen SRY, di mana gen SRY itu juga memiliki peran. Peran dari gen SRY adalah dalam proses perkembangan karakteristik dominan pada jantan, sehingga akibatnya mencegah pertumbuhan struktur anatomi betina pada jantan. Jadi di sini akan ditekankan untuk individu tersebut menjadi jantan karena pertumbuhan struktur anatomi menjadi betina itu ditekan, sehingga yang muncul adalah karakteristik dari jantan. Baik, jika tadi kita sudah belajar mengenai penentuan jenis kelamin, nah di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tautan seks. Tautan seks sendiri ditemukan oleh Bapak Thomas Hans Morgan, di mana pengertian dari tautan seks sendiri adalah gen-gen yang saling terkait pada kromosom kelamin. Nah, di sini sifat warisan itu hanya muncul pada salah satu jenis kelamin tertentu. Jadi misalkan apabila penyakit tersebut hanya muncul pada jenis kelamin jantan, maka penyakit tersebut tidak akan muncul pada jenis kelamin betina. Karena di sini sifatnya adalah sifat warisan hanya muncul pada satu jenis kelamin tertentu. Baik, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari tautan seks. Sekarang kita akan memasukkan contoh dari tautan seks menggunakan hewan Drosophila melanogaster atau disebut juga dengan lalat. Nah, di sini saya memiliki lalat betina berwarna mata merah dan lalat jantan dengan mata putih. Maka disilangkan atau dikawinkan lalat berwarna mata merah dengan lalat berwarna mata putih jantan. Dihasilkan gamet, bisa dilihat gamet yang dihasilkan dari lalat betina dan lalat jantan. Di sini yang membawa kromosom berwarna putih, mata putih, yaitu dari jantan. Namun saat disilangkan dengan betina yang memiliki warna mata merah dominan, maka dihasilkan warna mata merah yang 100%. Jadi semua anakan yang dihasilkan dari perkawinan F1 memiliki mata merah. Nah, kemudian kita akan mengawinkan kembali hasil dari F1, kita kawinkan kembali untuk mendapatkan hasil dari F2. Dari gamet yang ada dari F1, maka kita kawinkan betina dengan warna mata merah dikawinkan dengan jantan yang tadinya juga didapatkan warna mata merah. Namun di sini yang perlu ditekankan adalah bahwa lalat betina di sini sudah memiliki kromosom yang membawa warna putih pada mata lalat. Sehingga setelah kita dapatkan gamet, maka kita pindah silangkan atau kita kawinkan. Dari XX didapatkan lalat berwarna mata merah. Kemudian ini didapatkan juga lalat berwarna mata merah. Kemudian didapatkan lalat dengan warna mata merah. Dan yang terakhir baru didapatkan lalat jantan berwarna mata putih. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan, ini adalah lalat betina mata merah. Kemudian ini betina mata merah juga. Kemudian ini didapatkan lalat jantan dengan mata merah. Dan yang terakhir baru didapatkan lalat jantan dengan mata warna putih. Jadi, jika kita perbandingkan rasionya antara mata merah dan mata putih, didapatkan perbandingan 3:1, di mana dari hasil perkawinan silang F2 antara Drosophila didapatkan warna mata merah 3 dan warna mata putih 1, seperti yang dijabarkan.
Baik, jika tadi kita membahas tentang tautan seks pada hewan, nah sekarang kita akan membahas tautan seks pada manusia. Nah, di sini ada beberapa contoh penyakit yang timbul akibat tautan seks. Yang pertama ada hemofili, ada buta warna, dan juga ada hipertrikosis. Hemofili adalah keadaan di mana darah sukar membeku. Kemudian ada penyakit buta warna di mana itu adalah keadaan di mana seseorang susah membedakan warna. Kemudian ada hipertrikosis adalah keadaan di mana penderitanya akan tumbuh rambut pada daerah-daerah yang tidak normal atau tidak pada umumnya. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh mengenai persilangan antara pasien yang buta warna. Buta warna adalah kelainan di mana seseorang kesulitan membedakan warna yang dilihat mata. Nah, buta warna sendiri merupakan sifatnya yang dipengaruhi oleh gen resesif yang terpaut dalam kromosom X. Nah, perempuan yang menderita buta warna memiliki gen buta warna dalam kedua kromosom X-nya. Apabila hanya satu kromosom X, maka perempuan tersebut tidak termasuk dalam buta warna, tapi disebut juga dengan wanita karir atau hanya wanita pembawa. Namun, jika laki-laki, apabila satu kromosom X-nya itu sudah membawa gen buta warna, maka sudah dipastikan bahwa laki-laki tersebut akan menderita buta warna. Sehingga buta warna ini lebih banyak diderita oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Di sini saya akan menggambarkan satu contoh mengenai persilangan antara wanita karir dan lelaki buta warna. Di sini bisa kita lihat wanita karir dengan kromosom XX dan membawa kromosom buta warna. Nah, kemudian laki-laki buta warna karena hanya ada pada X-nya, maka dia pada kromosom X membawa potensi buta warna. Ketika dikawinkan, maka gamet yang timbul adalah sebagai berikut. Nah, kemudian gamet yang timbul ini akan kita kawinkan silang dan didapatkan hasil dari persilangan ini bisa kita dapatkan bahwa perempuan normal didapatkan satu, kemudian perempuan buta warna didapatkan satu, kemudian laki-laki normal didapatkan satu, dan laki-laki buta warna didapatkan satu. Dengan persentasinya sama-sama 25%. Bisa kita lihat dari sini bahwa perbandingan antara wanita normal, wanita buta warna, dan laki-laki normal dan laki-laki buta warna, perbandingannya adalah sama, yaitu 1:1. Didapatkan rasio seperti berikut. Nah, di sini ternyata buta warna itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada buta warna parsial dan ada buta warna total. Nah, di sini buta warna parsial itu adalah keadaan di mana seseorang itu susah membedakan mana warna merah dan mana warna hijau. Sedangkan untuk buta warna total sendiri adalah keadaan di mana seseorang tersebut melihat keadaan sekitarnya itu hanya berwarna abu-abu, sehingga dia dikatakan sebagai buta warna total. Baik teman-teman, tadi adalah sedikit penjelasan dari saya mengenai tautan seks, dan yang pertama tadi ada penentuan jenis kelamin. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan saya dalam menjelaskan, karena saya hanyalah manusia biasa dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bosan untuk menonton video saya, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in next video.